21. Regulasi akuntansi sektor publik. Regulasi akuntansi. Sektor publik adalah seperangkat aturan hukum dan pedoman teknis yang mengatur bagaimana entitas pemerintah mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan negara. Regulasi ini diperlukan agar setiap rupiah yang digunakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Di Indonesia, dasar hukum regulasi akuntansi sektor publik tertuang dalam beberapa undang-undang utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur kerangka umum pengelolaan keuangan negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memuat ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, serta pertanggungjawaban keuangan negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menegaskan peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal negara. Regulasi tersebut diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Standar ini disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memperhatikan praktik internasional, kebutuhan nasional, serta karakteristik sektor publik di Indonesia. Penerapan regulasi akuntansi sektor publik membawa sejumlah manfaat penting. Pertama, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, memperkuat akuntabilitas pejabat publik dalam menggunakan dana masyarakat. Ketiga, menyediakan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah maupun oleh publik. Dengan adanya regulasi ini, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen pengawasan dan evaluasi. Regulasi akuntansi sektor publik pada akhirnya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. 22. Standar akuntansi sektor publik. 1. Pengertian standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah seperangkat prinsip, metode, dan aturan yang digunakan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pada entitas pemerintahan. Tujuan utamanya adalah agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami, diperbandingkan, serta digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan standar akuntansi sektor privat yang berorientasi pada laba dan kepentingan investor, standar akuntansi sektor publik berorientasi pada pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan negara, serta akuntabilitas publik. 2. Landasan hukum dan regulasi. 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP, berperan dalam merumuskan, mengembangkan, dan memperbarui SAP agar sesuai dengan perkembangan praktik akuntansi serta kebutuhan akuntabilitas publik. 3. Tujuan dan fungsi standar akuntansi sektor publik. Penerapan standar akuntansi sektor publik memiliki tujuan utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya standar, laporan keuangan pemerintah dapat disusun secara wajar, dapat dipercaya,
dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selain itu, standar juga berfungsi sebagai dasar bagi pengambilan keputusan dalam perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kebijakan publik. 4. Karakteristik utama standar akuntansi sektor publik. Karakteristik utama dari standar akuntansi sektor publik terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Indonesia telah mengalami pergeseran dari basis kas menuju akrual hingga akhirnya menerapkan basis akrual penuh. Sesuai PP nomor 71 tahun 2010. Selain itu, standar akuntansi sektor publik juga menekankan keterkaitan yang erat antara akuntansi dengan anggaran. Hal ini penting karena anggaran merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara. 5. Jenis dan ruang lingkup laporan keuangan berdasarkan SAP. 5.1. Laporan realisasi anggaran, LRA. Menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dibandingkan dengan anggarannya. 5.2. Neraca, menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu. 5.3. Laporan arus kas. Memberikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas. 5.4. Laporan operasional. Menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, surplus defisit dari kegiatan operasional. 5.4. Catatan atas laporan keuangan, CLK. Memuat penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang relevan. Tujuan akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah. Melalui akuntansi sektor publik, pemerintah dapat menyusun laporan keuangan yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif. Inilah yang disebut dengan akuntabilitas. Selain itu, akuntansi sektor publik juga memiliki tujuan untuk mewujudkan transparansi, yaitu memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik mengenai bagaimana dana yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun pinjaman negara digunakan dan apa hasil yang dicapai. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui arah dan manfaat dari setiap rupiah yang dikelola pemerintah. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah sebagai alat pengendalian informasi akuntansi. Memungkinkan pemerintah memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu, akuntansi sektor publik berperan dalam perencanaan dan penganggaran. Data yang disajikan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun rencana kerja, anggaran pendapatan, dan belanja secara lebih tepat dan realistis. Lebih jauh lagi, informasi akuntansi juga mendukung pengambilan keputusan. Para pengelola keuangan negara, manajer publik, maupun lembaga legislatif dapat menggunakan informasi ini untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Akuntansi sektor publik juga memungkinkan adanya evaluasi kinerja dari laporan keuangan. Dapat dinilai apakah penggunaan anggaran telah memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Akhirnya, tujuan yang tidak boleh dilupakan adalah kepatuhan terhadap regulasi. Akuntansi sektor publik
Memastikan bahwa setiap transaksi dan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur tujuan akuntansi sektor publik di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tata kelola perbendaharaan negara secara tertib, efisien, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang memberi dasar hukum bagi pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP, yang menjadi pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban, transparansi, pengendalian, perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi, sekaligus jaminan kepatuhan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam akuntansi sektor publik, informasi keuangan yang disajikan bukan hanya untuk kepentingan internal pemerintah, tetapi juga untuk berbagai pihak yang berkepentingan atau sering disebut dengan stakeholder. Stakeholder ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan, menggunakan, atau berkepentingan terhadap laporan keuangan sektor publik. Pertama, masyarakat. Masyarakat merupakan pemilik kedaulatan, sekaligus penyandang dana utama, melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, mereka berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola. Apakah digunakan untuk kesejahteraan? Dan apakah sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas? Kedua, lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti DPR dan DPRD. Lembaga ini menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyetujui anggaran, serta mengevaluasi kinerja pemerintah. Ketiga, eksekutif atau pemerintah itu sendiri, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga satuan kerja perangkat daerah. Bagi mereka, informasi akuntansi bermanfaat untuk perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Keempat, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. BPK adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan keuangan. Pemerintah menjadi objek utama pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kelima, otoritas pengawas dan regulator, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Lembaga-lembaga ini menggunakan informasi akuntansi untuk pembinaan, pengawasan, serta penegakan aturan. Keenam, donor, lembaga internasional, dan investor. Misalnya Bank Dunia, IMF, atau lembaga donor bilateral. Mereka membutuhkan laporan keuangan sektor publik sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman, hibah, maupun kerjasama internasional. Terakhir, akademisi dan peneliti juga merupakan stakeholder penting. Mereka menggunakan data akuntansi sektor publik untuk penelitian, pendidikan, serta pengembangan teori maupun praktik akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stakeholder akuntansi sektor publik sangat luas, meliputi masyarakat, legislatif, eksekutif, lembaga pemeriksa, otoritas pengawas,
donor internasional, hingga akademisi. Semua pihak ini memiliki kepentingan yang berbeda. Namun satu tujuan yang sama, memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan hukum.